Salam Bantera budaya. Selamat berjumpa kembali kayak kayak di akhir radio. Ya, untuk malam ini kita akan pertemuan ini tentang ya tematik. Kemarin untuk beberapa tugas-tugas sudah dari tugas kemarin sudah kumpul semua ya. Tak cek dulu. Saya itu kadang agak lemot untuk bagian di drive itu agak lemot. Jadi di pertemuan terakhir kita membahas tentang kata-kata ya. Sudah sampai kata-kata ya. Beberapa contoh dari kata-kata. Jadi nanti untuk bagaimana penulisan ilmiah berbasis berdasarkan pada kitab Tipitaka itu ya termasuk dalam yang kata-kata terkomentar. Jadi sebenarnya bahkan tidak terbatas pada kualitas, tapi bisa juga di Sanskrit juga bisa. Sanskrit misalnya ada pada Dharma Budarika atau kitab-kitab yang lain, kalau memang itu korelasinya ada, ya apa salahnya? Sebenarnya ada contoh-contoh buku, ya, contoh buku yang untuk penulisan karya ilmiah Buddhis ini. Ini ada Visuddhimagga, bisa Visuddhimagga. Kemudian apa itu Wacana Buddha Dharma, itu buku kuno, buku udah lama ya, tahun 2003, 2000 itu saya waktu S1 juga udah pakai itu. itu bagus untuk rujukan penulisan karya ilmiah Buddhis. Kalau Wacana Buddha Dharma itu yang nyusun nulis itu Pak Krisnanda Wijaya Mukti. Itu penulisannya bagus. Sistem tata tulisnya juga bagus. Kemudian Visuddhimagga itu karya lebih kuno lagi dari Buddha Ghosa, ke Jalan Kesucian. Ya, kalau Anda mencari dalam bahasa Indonesia, Jalan Kesucian judulnya, itu juga bagus. Tadi ulasannya itu bisa diterima. Kemudian ada lagi yang terbaru itu dari IABU itu bukan CBT ya. CBT, The Catalog Buddhist Text. Ini satu karya terbaru di mana di situ ada untuk ada daftar-daftar istilah-istilah Buddhis yang mana ini menjadi rujukan juga untuk para ilmiah, untuk karya ilmiah. Cuma sayang makanya yang PDF belum ada yang di kampus itu ada bukunya. Saya juga punya satu, masih bahasa Inggris. Kita baru translate untuk bahasa Indonesia, tapi belum selesai untuk katalog Buddhist Text. Untuk rujukan-rujukan bagi Anda nanti kalau mau buat
kalau mau buat makalah. Kemudian juga Anda juga bisa Anda juga bisa menuju pada Polytext Society. Polytext Society itu yang kamus ya, dictionary itu istilah-istilah dalam bahasa Pali yang kemudian ada rujukan-rujukan dalam teks dalam Tipitaka. Ini kalau yang itu ada sistem online-nya. Jadi ketika Anda berbicara samadhi, nanti akan kelihatan samadhi ada di mana saja. Di sutta apa atau di misalnya Abhidhamma itu ada semua di sini. Ini katolik teks the dictionary English Pali English Dictionary Polytext Society punya. Kemudian beberapa hal lagi ini nanti secara sekilas saya akan menjelaskan juga bagaimana korelasi Sutta Pitaka dengan tema-tema yang ada. Sebenarnya kemarin sudah membuat ya tugas-tugasnya itu ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa Sutta Pitaka ini juga menjadi bahan rujukan di mana terdapat berbagai tema yang yang bisa kita cek di dalam Sutta Pitaka. Makanya ada mata kuliah Sutta Tematik ini kan, Sutta Tematik itu yang bagaimana keilmuan yang lain itu bisa kita rujuk ke tema-temanya. Seperti contohnya nanti bagaimana hubungannya dengan etika, hubungannya dengan psikologi, hubungannya dengan pendidikan. Nah, sebenarnya kalau tugas Anda itu kalau tugas Anda buat sesuai dengan tema-tema yang ada, dan apalagi dihubungkan dengan kuliah Anda, bukan kuliah, tesis Anda, nanti ini akan lebih enak. Jadi kalau buat tugas itu usahakan ya sebenarnya tugas itu ada korelasinya dengan tugas, dengan tesis, sehingga nanti untuk mencari bahan-bahannya itu lebih enak, sehingga tidak bingung-bingung lagi. Kadang kan banyak ya mau buat makalah masih bingung, mau buat tesis masih bingung karena selama buat makalah dibuat asal-asalan, tidak ada rujukan-rujukan. Ini namanya berpikir 2 kali. Ini paling enggak. Ini kalau waktu saya kuliah dulu di S3 dulu, kemudian tugas-tugas makalah itu juga disesuaikan dengan tugas-tugas makalah itu bisa disesuaikan dengan disesuaikan dengan disertasi. Waktu itu kan di pengalaman saya waktu kuliah itu pengalaman saya itu 3 mata kuliah itu bisa untuk menjadi bahan bagi menjadi bahan bagi
disertasi. Misalnya Tipitaka tematik waktu itu, oh berarti hubungannya Tipitaka dengan apa? Kebetulan waktu itu saya ngambil Sange Kamandikan, historical background-nya bagaimana. Gitu. Dulu waktu S2 juga sama, karena waktu itu saya ngambil pendidikan dalam Buddhist perspektif, ya tugas-tugasnya disesuaikan dengan itu. Sehingga apa? Sehingga lebih memudahkan. Nah, harapan saya itu para mahasiswa juga begitu. Jadi ketika mata kuliah yang sesuai, terutama metodologi penelitian itu, kalau bisa metodologi penelitian itu juga jadi landasan Anda untuk sudah langsung dibuat untuk menjadi landasan tesis, sehingga tidak tidak kebingungan lagi. Ya, maksudnya ini yang untuk agama Buddha, untuk karena yang di situ tematik kan untuk agama Buddha, jadi harus ada ininya, landasannya. Kemudian yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita memahami, mencari beberapa teks-teks yang harus dijadikan landasan untuk berpikir, landasan berpikirnya. Landasan berpikir dalam pengembangan karya ilmiah. Nah, kemarin di mana? Itu hubungannya dengan filsafat, ya. Filsafat kemarin kan saya sudah menyampaikan di dasar-dasar filsafat untuk proses metode berpikir. Itu makanya itu semua perlu ya, mata kuliah filsafat, mata kuliah yang ada itu mesti ada hubungannya dengan bagaimana kita berpikir, berucap, dan bertindak. Nanti landasan berpikir kita menjadi orang yang ilmiah. Jadi karena Anda ini nanti udah S2, ya cara berpikirnya nanti jangan seperti SD itu kan. Lulusan S2 itu ya harusnya udah lebih bijak. Nanti kalau yang guru-guru, yang ini Pak guru-guru kalau yang ngajar, ya ketika sudah lulusan S2 ya jadi guru jangan ngambekan. Nah, itu kan lucu ya. Jadi guru ngambek, nanti muridnya apa? Muridnya nakal, nggak bisa diatasi, mah gurunya yang ngambek. Sebenarnya nggak pas. Dengan alasan apapun ya, seorang dosen atau guru, kalau sampai ngambek kan ini lucu. Nah, lucunya lucu nggak patut. Seorang dosen dan guru ya harusnya bagaimana pinter-pinternya dia mempunyai metode yang tepat untuk perkuliahan. Ketika ada masalah harus punya solusi, bukan malah ketika ada masalah ngambek marah-marah. Ini ya harusnya nanti ini bukan contoh yang baik. Tapi bagaimana solusinya agar apa yang kita ajarkan tetap bisa bisa kita aplikasikan, kemudian bisa dipahami dengan cara apapun tanpa harus kita dengan memakai perasaan, emosi, pilih. Siswanya diajari angel-angel, susah-susah, itu
Itu ungkapan itu sudah menunjukkan anu, menunjukkan satu apa? Menunjukkan satu kelemahan seorang guru atau dosen. Karena tantangan seorang guru atau dosen itu bagaimana caranya mengubah change behavior-nya, mengubah siswa itu. Ketika kita bisa mengajar dengan baik dan para siswa bisa memahami, itu yang menjadi tantangan bagi kita. Jadi pendekatan-pendekatan yang lebih humanis itu diperlukan. Ini lebih diperlukan untuk bagaimana kita bagaimana kita menggunakan metode. Kan Sang Buddha sendiri itu mempunyai banyak metode untuk menundukkan atau untuk memberikan pemahaman para siswa. Ketika Sang Buddha menghadapi Anggulimala, beliau dengan menerapkan konsep yang perlu dengan keilmuan spiritual. Misalnya. Ketika untuk meyakinkan para suku Sakya, beliau akhirnya untuk menunjukkannya dengan adiknya. Ketika ketemu orang yang tidak bisa mikir, seperti Culapantaka, hanya dikasih contoh dengan sapu tangan. Kalau model Theravada dengan sapu tangan, kalau yang di Mahayana itu dengan menyapu, dengan menyapu. Jadi itu menunjukkan bagaimana metode-metode itu digunakan sebaik-baiknya. Nah, kita jadi guru juga begitu. Mungkin kalau seperti Pak Dhani itu dengan latar belakang dari kepolisian ya punya metode sendiri, metode yang tepat bagaimana. Misalnya memberikan arahan yang memberikan satu hukuman yang terarah. Jadi, kalau misalnya kayak Pak Tripitoyo yang menghadapi anak-anak SD SMP, ya punya metode tersendiri. Tapi dengan kata lain bahwa penggunaan metode-metode ini harus sesuai dan jangan sampai kita itu mengajarkan itu malah jadi lebih emosi yang istilahnya emosi yang negatif. Kalau itu kan lucu kan lucu ya, aneh lah itu dengan marah-marah apa. Kadang kalau orang-orang itu pembenarannya apa, saya kok nggak gini itu mesti nggak berhasil. Dulu zaman dulu itu para guru-guru matematika, guru-guru yang eksakta itu kadang-kadang dikesankan itu dengan tampang yang serem, galak. Padahal sebenarnya kalau punya pendekatan yang lebih baik, ya itu akan lebih mendukung. Enjoy, belajar itu jadinya enjoy, tidak tegang. Saya dulu waktu juga sama, waktu zaman sekolah SD, SMP, ya kadang siswa itu ada rasa takut. Wah, ini ada matematika, ini gurunya nggak nanti salah terus, maksudnya gitu. Kadang ya karena pendekatan-pendekatan yang
dilakukan itu pendekatan-pendekatan yang kurang. Tapi bagaimana ya kita setelah ini walaupun ada S2 kan ini masuk guru ya. Pendidikan ya harus punya metode yang tepat. Tidak metodenya dan metode yang kuno yang malah bukan masalah kuno sih ya. Dengan metode yang tepat itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Ya, kalau memang orangnya dedel itu ya gimana lagi ya. Kadang itu banyak orang-orang dedel. Orang dedel itu yang tidak bisa menerima pendapat orang lain itu yang susah. Nah, ini saya berulang kali di A1 juga sering ngomong. Kadang banyak mahasiswa itu merasa sudah bisa, sehingga dia tidak mau menerima dosen yang ngajar. Walaupun tidak diomongkan itu kelihatan tidak mau menerima, akhirnya ya tidak bisa mengikuti. Kalau bisa mengikuti dengan ibaratnya kalau di Zen ini kan, Zen Buddhism, ibarat cangkir itu ya kita harus mengosongkan cangkirnya, tidak kemudian merasa penuh. Oh saya itu sudah bisa ini. Oh apa itu yang disampaikan Pak Didi itu saya sudah tahu. Nah, tidak masalah sudah tahu, tapi kan di antara yang tahu pasti ada yang tidak tahu. Ya paling nggak untuk refresh lagi. Ini seperti saya waktu awal pas matrikulasi itu ya, saya sering ngomong ya, ketika kita udah mulai belajar ya harus mengosongkan diri, karena tidak ada orang yang sempurna. Mungkin saya ngomong gini bisa, tapi suatu saat ketika saya menghadapi masalah lalu lintas, oh mungkin Pak Dhani yang bisa menyelesaikan. Oh caranya bagaimana? Ketika menghadapi konflik, teori konfliknya, bagaimana bisa menyelesaikan. Jadi tidak semua orang bisa pinter sempurna, tapi kita harus mengakui bahwa kita ini bahwa kita ini punya punya kekhasan masing-masing. Mungkin saya kalau disuruh ngadepi anak-anak SD SMP mungkin kalah dengan Bapak Ibu guru yang di SD SMP biasa itu, bisa jadi pusing. Tapi beda lagi kalau ngadepi anak sekolah minggu yang ceria, beda lagi. Oke, kita memasuki di slide ya, ini saya sedikit memberikan gambaran bagaimana korelasi Sutta Pitaka dengan keilmuan yang lain. Di mana ini nanti untuk pengembangan ya. Walaupun Anda sudah membuat makalah, tapi nanti ini sebagai pemahaman bagaimana Sutta Pitaka itu banyak berhubungan juga dengan keilmuan yang lain. Keilmuan yang lain itu apa saja? Ya, banyak. ada saya sering juga kan waktu di filsafat juga sering menyampaikan. Ini formalitasnya, formalitas ini Sutta Pitaka adalah salah satu bagian utama dari Tripitaka yang berisi khotbah ajaran Buddha. Ini ada paham semua ya. Sutta Pitaka itu diskurs, dialog, di mana berbagai tema diuraikan, ada etika, meditasi, pemahaman tentang kehidupan, di mana ajaran ini memiliki relevansi yang tinggi dengan berbagai disiplin ilmu,
Dari filsafat, ilmu sosial dan kesehatan. Ini juga ada ilmu-ilmu yang lain, perpajakan. Kemarin sudah banyak yang milih-milih kan. Ini. Pak secara filosofi, ya, filosofi itu ajaran Buddha ini menurut Piyatan. Piyatan itu yang anu ya, yang menulis buku agama dan ilmu pengetahuan. Itu gimana secara ajaran filosofis ya tentang anicca, nirwana, kemudian tentang eksistensi dan realitas, logik. Ini saya kemarin banyak eh, yang kemarin itu sama epistemologi ya, epistemologi sama logik. Nah, ini sebenarnya ketika saya menyampaikan dalam filsafat dengan Sutta Pitaka ini hampir sama dengan ketika ngajar filsafat. Jadi ajaran Buddha memberikan perspektif unik tentang kehakikat keberadaan yang sejalan dengan beberapa pemikiran eksistensial dari filsuf. Ini disebut dari siapa nih? Kierkegaard dan Nietzsche. Masalah psikologis juga ini adanya praktek meditasi yang diajarkan dalam Sutta, Satipatthana Sutta, di mana dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi gejala kecemasan. Makanya ini nanti di dalam kita berbicara tentang Sutta dengan korelasi dengan keilmuan yang lain itu bersinggungan satu sama lain. Kayaknya kan ada juga di mata kuliah psikologi Buddhis, nah, itu. Jadi psikologi Buddhis, kayak yang di sini ya di Semarang itu ada. Dimana keterkaitan ini menggambarkan bagaimana ajaran Buddha dapat memberikan metode yang efektif untuk pengelolaan stres dan peningkatan kesadaran diri. Kemudian dengan ilmu sosial, di mana ajaran moral dan etika dalam Sutta Pitaka mempengaruhi pandangan sosial dan praktek kebersamaan. Di mana dalam Dhammapada itu banyak kutipan-kutipan. Sebenarnya ada beberapa buku-buku Buddhis ya, Dhammapada itu salah satunya, tapi juga di secara ilmu sosial itu banyak. Ini kalau dalam bukunya Buddha Rakkhita ya, di mana penelitian oleh Smith menunjukkan bahwa ajaran tentang tidak melawan kekerasan dan meningkatkan kasih sayang dapat diintegrasikan dalam teori-teori sosiologi modern yang menekankan pada kohesi sosial dan keadilan. Ini Sutta Pitaka dan ilmu sosial. Moral, etika. Ini sebenarnya kalau Anda bisa ya tugas Anda itu untuk mencari ya korelasinya ini lebih bagus. Suta itu banyak. Masalah moral etika ya sebenarnya secara harafiah tercantum dalam apa? Sila Kandawaga, namanya Sila Kandawaga. Itu berarti tentang sila banyak etika. Dhamma-jala Sutta, Samanapala Sutta, Ambata Sutta, itu kan etika-etika. Kemudian apa itu? Tewija Sutta itu tentang 3 pengetahuan dalam untuk mencapai nibbana. Banyak hal. Kemudian tentang kesehatan. Nah, kesehatan
ini bagaimana kesehatan mental dan fisik. Itu ada kutipan apa tuh, arogyo paramang labang. Arogya, arogo, aroga. Roga itu sakit. Arogya itu sakit. Arogya itu tidak sakit. Karena sehat. Nah, kesehatan adalah paramang labang. Berarti keuntungan yang terbesar. Nah, ini dari sini Anda bisa mengurai bagaimana Sutta Pitaka dengan kesehatan. Di mana berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang menggabungkan meditasi dengan praktek kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup. Jelas ini. Jelas seperti itu. Dalam konteks medis, ajaran Buddha tentang keseimbangan dan pencegahan penyakit sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern. Ini banyak, bahkan kalau misalnya Anda mau belajar tentang apa, kesehatan itu tentang rangka tubuh, nah, kan dulu kan ada tuh rangka tubuh, ilmu apa namanya, ya ilmu yang mempelajari tentang tubuh gitu kan. Itu di dalam Buddha ada kayak kata sapi, perenungan terhadap tubuh saya, ada 32 unsur tubuh. Ini itu sebenarnya kalau di dalam ilmu apa, ilmu kesehatan itu udah jalan, ilmu biologi udah jalan juga. Ini. Sehingga ajaran Buddha tentang keseimbangan dan pencegahan penyakit sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern. Makanya kalau menurut saya agama Buddha ini ketika kita hubungan dengan filsafat, ketika hubungan dengan modernitas itu sangat sejalan sekali. Bahkan melalui teks-teksnya, doktrinnya itu udah sejalan. Mungkin kalau agama lain, maka agama lain ada konsep-konsep dogmatis, dogma, penyembahan dan sebagainya. Kalau di Buddha itu sudah di luar itu ya, sudah di luar apa masalah pemujaan apa itu ya tetap dilakukan, tapi praktek pemujaan dalam agama Buddha itu berbeda, konteksnya berbeda. Tapi kalau misalnya ya, makanya ini nanti ya para pengusaha Buddhis silahkan mau apa bukalah rumah sakit ya, rumah sakit ya berbasis dengan nilai Buddhisme, motonya apa, ya boleh juga itu. Kalau ceci ya memang, cuma saya lihat di ceci itu ya memang karena yang menjadi tokoh sentralnya itu Mr. Cheng Yen. Jadi apa yang dikatakan oleh Mr. Cheng Yen yang disampaikan, sehingga agak tersamar ajaran-ajaran budaya itu agak tersamar. Saya belum melihat ada rumah sakit yang mendasarkan pada ajaran-ajaran Buddha. Maksudnya bagaimana penanganan moto-motonya itu jarang. Karena ya memang sih kalau terutama di Indonesia ketika ada hal-hal yang berbau Buddha itu ya ini kadang sirik ya, menghindari ya. Jadi ketika kita konsep misionarisnya dalam Buddha itu tidak memakai nama Buddha, yang penting ajarannya udah sampaikan katanya gitu. Misalnya tidak berbuat jahat, selalu berbuat baik, mensucikan pikiran, itu kalau hanya itu yang disampaikan, itu orang-orang akan menerima. Tapi ketika muncul inilah ajaran Buddha, wah ajaran Buddha, akhirnya mereka nggak jadi melakukan. Ini satu wacana ya dari dalam masyarakat seperti itu. Sehingga
apa relevansi spiritual, jelas ya relevansi spiritual, tapi juga ada relevansi filsafat, psikologi, sosial, kesehatan, mungkin pertanian juga ada. Tapi kadang yo kalau kita berpikir ilmu ilmiah ya, keilmiahan itu adalah sebenarnya ilmu gadok matuk. Orang Jawa bilang itu ilmu gadok matuk. Ya, berbagai ilmu itu dicari-cari. Dalam agama Buddha itu apa? Dicari-cari. Sehingga itu karena syarat ilmiah itu kan harus apa? Eh, Syarat ilmiah itu kan harus bisa dibuktikan. Ada beberapa pendapat kan gitu. Ya sebenarnya cuma kalau misalnya orang Jawa atau ya bukan orang Jawa aja ya, yang orang-orang tradisional, pemikiran tradisional kan mereka tidak bisa membuktikan. Bahkan kalau di Buddha sebenarnya bisa dibuktikan. Ada hantu apa tidak? Ya, silakan Anda melakukan meditasi dengan objek apa nanti akan melihat hantu. Sang Buddha itu lebih lebih rasional. Nah, walaupun kadang ketika dipraktekkan itu harus praktek-praktek yang secara irasional. Tapi itu bisa dibuktikan. Katanya bisa dibuktikan. Nah, itu pasiko. Walaupun kalau untuk membuktikan hal itu ya harus dilatih. Mati dirinya lebih kencang. Ini. Jadi ini penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengakselerasi integrasi ajaran Buddha dalam konteks akademis dan sosial. Sehingga apa? Sebenarnya kembali lagi ke tujuan mata kuliah ini ada seperti itu. Suta tematik itu kan bagaimana akselerasi integrasi ajaran Buddha dengan konteks-konteks yang akademis dan secara sosial. Walaupun kalau kita membaca Pali menjawati Pitaka itu sudah terintegrasi semua. Kita baca untuk ketika kita ngomong Ewami Sutang, kan sama yang Bagawa. Contohnya aja lah, Manggala Sutta. Manggala Sutta itu kalau kita telusuri itu sangat rasional sekali, bukan irasional. Ketika kita menghormati orang yang patut dihormati, ketika kita harus merawat ayah ibu, itu rasional kan. Ada berkah utama. Walaupun itu diajarkan kepada para dewa waktu itu kan, Brahma Sampati yang menanyakan tentang Manggala Sutta, kan Manggala berkah utama. Sehingga tapi itu juga ditujukan pada umat pada manusia. Jadi ketika tadi percaya bahwa mengamalkan berkah utama itu akan terakhir di alam dewa, alam surga. Ya jelas sih kalau kita dari 38 ya, 38 berkah utama itu kan itu sangat kalau kita bisa melaksanakan ya akan menuju kebaikan. Asewana cak balanang panditanan cak sewana asewana cak balanang asewana. Jadi tidak bergaul dengan hala. Halanang itu hala itu orang dungu. Buddha sendiri saya sering ngomong Buddha itu tidak hanya menyerang orang bodoh. Orang bodoh itu masih bisa diubah. Tapi orang dungu itu ya kalau udah dia itu sudah tidak bisa diajari lah. Walaupun pinter, anak pinter setelah akademik tapi tidak bisa diajari karena buku karepe dhewe. Orang itu dalam arti apa? Semau sendiri. Nah, tidak bergaul dengan orang bodoh, orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, otomatis kan itu. Lingkungan itu mempengaruhi. Walaupun kadang ada yang aneh ya, di suatu tempat prostitusi.
lingkungannya lingkungan gitu ya. Tapi ada yang orang baik, rajin, pemeliharaan dan sebagainya. Itu mungkin satu di antara beberapa. Tapi kalau dalam Buddha kan enggak masalah ya. Pak di Thailand itu ya di Thailand itu semua orang ngasih dana itu ya dari berbagai kalangan. Tidak pandang bulu. Gitu. Sehingga sehingga kita anu apa? Kita harus berpikirnya itu lebih rasional. Nah, suta-suta itu ya Pak enggak harus Anda cari. Mungkin ini sebatas mata kuliah, tapi ini menjadi dasar bagi Anda untuk sebagai landasan berpikir, landasan untuk belajar yang lain, itu yang harus di ini. Kebetulan ini udah pertemuan ke berapa tuh? Udah ada kayaknya lebih dari 10 ya, udah 12 Pak. Karena ini saya itu udah diwanti-wanti sama Kaprodi ini paling enggak Januari akhir itu sudah menyetorkan nilai. Ya, dengan kata lain nanti Januari ini harus sudah UAS. UAS. Untuk apa? Bahan-bahannya saya kirim di Sipada juga nanti kalau misalnya kurang saya kirim di ini. Di mana? Oh, WA, Bante. WA grup. Kadang kalau ngomongnya kan gitu agak 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 itu ya. Jadi ini apa kembali lagi ke ini bahwa kesimpulannya bahwa nanti ya pola berpikir ini bagaimana kita menggali korelasi secara terkait dengan keilmuan yang lain. Nanti kalau UAS itu UASnya kalau saya UASnya ya paling banyak Korean aja. Dan apa yang diajarkan dan juga berdasarkan tugas-tugas. Nanti saya akan melihat tugas-tugas Anda. Ya, maksudnya melihatnya sudah saya lihat, tapi nanti akan saya lihat untuk dijadikan bahan UAS. Ini. Jadi dari tugas-tugas ini dengan korelasi stabilitas dengan keilmuan yang lain ini nanti akan jadi bahan-bahan UAS. Jadi enggak apa yang dipelajari itu juga bisa bisa masuk sebagai pola pikir ya. Jadi harapan kami itu Anda kuliah ini tidak hanya tidak hanya kuliah setiap hari masuk, tapi juga masuk pula pola pikirnya. Pola pikirnya harus masuk juga. Jadi menyandang MPD B walaupun tidak itu tapi B kan Buddhis itu Anda bisa bertanggung jawab. Nanti ditanya bagaimana korelasinya serta dengan keilmuan yang lain. Apalagi Anda yang jadi pejabat ini mesti kan ada pergaulan-pergaulan ya. Pergaulan-pergaulan dengan apa? Dengan agama-agama yang lain mesti ditanya ini. Interfaith dialog ini nanti apa akan ditanya bagaimana agama Buddha itu memandang interfaith dialog ini, memandang dialog antar iman, dialog antar iman, sehingga konsep-konsep Buddhisnya otomatis keluar. Ya paling nggak sekarang bisa lihat di internet, tapi juga kalau Anda rajin baca buku akan lebih bagus lagi.
Itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini banyak yang nggak masuk, yo. Yang masuk 23 dikurangi saya, berarti 22. 22. Ini artinya sebenarnya kuliah itu gampang. Ya, kuliah itu gampang, masuk, buat tugas, nah, selesai. Nah, paling nggak secara teori, ada teori dapat berapa? Kalau di Semaratungga kan dapat teori secara tatap muka 1,5 tahun. Nah, yang setengah tahun itu membuat tesis. Nah, ini Anda harus dirancang dari sekarang ya, biar nggak mulur-mulur, Jadi di mata kuliah metodologi ini, kalau mata kuliah metodologi nanti, yang kalau ada kuliah itu Anda sudah siap-siap untuk menjadi udah. Walaupun saya tahu ada beberapa yang, waduh ini judulnya nggak diterima-terima. Ada Anda jangan nganu judul, tapi tema yang mau di ini apa, gitu. Temanya yang akan dijadikan apa? Dijadikan bahan penelitian, gitu. Jadi paling enggak angkatan tahun 2024 ya, ini 24 ya. 24 ini tahun 2026 itu sudah selesai. Sudah lulus. Ya, pokoknya ini biar Anda membayang-bayangkan saja, biar oh kalau dengan bayangan-bayangan itu tahun 2026 sudah lulus. Berarti apa? Berarti harus semangat. Nah, ini jangan kayak saya. Saya S2 itu karena pemikirannya waktu itu anu, pemikirannya waktu itu ya tadi mikirnya itu ideal. Idealnya gimana? Anda pasti ideal mikirnya. Harus misalnya tentang apa, tentang masalah-masalah yang ada itu bikin secara ideal. Sehingga kadang ketika sudah nulis, kemudian Anda tinggal tidur, muncul pemikiran baru. Ini nanti kalau misalnya Anda mau buat ini, mau buat tesis, ini harus fokus ya. Misalnya 3 hari full, berarti kalau Anda yang kerja Senin sampai Jumat ya, mulai Jumat malam sampai hari Minggu, nah itu Anda harus membuka laptop terus. Buka laptop, tidur, makan tidur, ya laptop terbuka. Karena kadang ini, ketika kita bangun muncul ide-ide, langsung kita tuangkan. Saya dulu buat tesis itu ya seminggu, berarti garapnya untuk mikirnya itu seminggu, sebulan malah ya, karena kebetulan kalau saya jadi biku kan lebih ya. Jadi selama sebulan itu tidak kemana-mana. Ya kalau anda ini agak berat ini, tapi ada memang beratnya apa? Terutama ini bagi para perumah tangga ya, perumah tangga itu udah wah ini harus apa? Harus ke sekolah, harus kerja, ini itu. Tapi saya percaya ketika kita punya apa? Ketika kita punya effort untuk menyelesaikan jadi selesai. Walaupun di sela-sela ngajar, di sela-sela apa? Di sela-sela Anda bekerja, kalau yang jadi pegawai ini kan biasanya jam berapa? 8 sampai jam 4 karena itu sudah diganggu gugat. Atau misalnya ada yang jaga toko pas ketik-ketik aduh mau beli ya itu ya enggak masalah, tapi kan harus kembali lagi
Seperti orang meditasi itu kan gitu. Kadang pikirannya keluar, nanti harus masuk lagi. Nah, maksudnya ada aktivitas itu ya tetap dijalankan. Ini. Oke, ya silakan, Jesslyn. Ya, Bante, nama budaya izin bertanya. Saya ingin meminta tanggapan dari Bante di mana dari Sutta Pitaka ini, gimana sih kita mengaplikasikannya untuk mengatasi tantangan kehidupan sekarang ini, kehidupan modern, Bante. Seperti kayak stres, Hmm. konflik gitu. Terus apalagi sekarang ini misalnya PPN-nya naik gitu, stres Hmm. kita Bante. Gimana sih cara mengaplikasikannya dengan Sutta Pitaka ini? Hmm. Ya, Sutta Pitaka teori ya, teori. Jadi dalam Sutta itu Buddha itu menyatakan beberapa eh, pandangan, teori-teori yang bisa dilaksanakan ya. Ya agar kita nggak stres ya kita harus memahami ya bagaimana misalnya ini PPN mau naik 12%, ya kita kalau itu di luar kuasa kita ya kita terima. Jadi kita terima dengan konsekuensi, ya kita memahami konsekuensinya. Nah, ini kalau dalam Satipatthana Sutta, ya. Satipatthana Sutta itu tentang bagaimana kita memahami proses anicca, proses dukkha, anatta, memahami bagaimana proses kondisi. Ya, ketika kita menghadapi masalah-masalah itu kok kita harus bagaimana? Ya kita menghadapi segala proses itu dengan lebih lebih bijaksana. Sehingga ya walaupun mungkin kalau dihitung-hitungan secara materi, wah ini materi saya harus kurang ya untuk bayar pajak dan sebagainya. Ya kita harus paham juga bahwa ada ada hak-hak untuk mereka perpajakan ini. Bahkan di dalam Mahaparinibbana Sutta atau Cakawati Sandana Sutta itu ada memang negara atau kerajaan berhak untuk menarik pajak, tapi ya dengan yang reasonable ya. Ini kalau dalam konteks teori bisa jadikan rujukan dalam dalam pengambil kebijakan. Makanya beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun lalu sebenarnya dari Kemenak itu sebenarnya ada ide-ide yang bagus. Nah, ini mengikuti yang sistem Islam ya dari Badan Amal dan Zakat itu membuat umat Buddha atau majelis disarankan untuk membuat yayasan dana paramita. Yayasan dana paramita ini untuk apa? Jadi untuk menampung pajak-pajak yang dibayarkan oleh umat Buddha. Nah, ini bisa digunakan untuk siapa? Bisa digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, terutama bagi umat Buddha. Dan itu ada undang-undangnya, kalau pajak itu. Yang pajak yang kemudian jadi CSR itu. Nah, ini harus kita sebagai umat Buddha harus bisa menyukseskan hal ini. Nah, tadi yang pertama ketika kita menghadapi kehidupan yang sekarang ini ya kita harus bagaimana kita secara bijak ya, secara bijak bisa. Pokoknya yang penting itu kita bisa menghadapi sesuatu itu memang kita tidak bisa merubah ya dijalani gitu. Kalau kita tidak bisa merubah dijalani, dipahami, jangan sampai kemudian menimbulkan gejolak yang merugikan. Jadi stres itu harusnya kalau jadi umat Buddha tidak ada stres kalau kita bisa memahami ya walaupun berat gimana ya prosesnya seperti itu. Tapi di sisi yang lain kalau untuk membantu negara tapi juga nanti akan kembali ya tadi dengan proses apa tuh ada yayasan dana paramita itu
Terus dari Kemenak itu sudah mencanangkan di beberapa majelis, itu kalau di KBI itu ada Yayasan Dana Paramita Indonesia, ya. Kemudian di KBTI itu ada Yayasan Karuna Mita Jaya, di Majelis Maitreya itu ada juga ini sebenarnya. Nah ini silakan kalau Anda memberi masukan-masukan pada majelis masing-masing, ini malah promosi juga. Jadi yayasan-yayasan itu kalau bisa bagaimana caranya bisa jangan cari dana. Ya banyak yayasan kayak Yayasan Dana Paramita itu malah cari dana bencana apa. Sebenarnya Yayasan Dana Paramita itu seperti basis ya, seperti Badan Amal dan Zakat itu loh. Dia diem-diem aja, Badan Amal dan Zakat diem-diem aja, tapi dia membuat administrasi, menampung umat-umat yang mau membayar pajak atau membayarkan zakat. Kalau di dalam Buddha, umat-umat yang akan membayarkan pajak yang mana itu dialihkan untuk kepentingan keagamaan. Ini sebenarnya kalau misalnya Yayasan Dana Paramita itu dia jalan dan tersalurkan bagus juga. Jadi, karena kalau misalnya apalagi 12% ya, misalnya 12% masuk ke mana? Ke yayasan ya lumayan untuk pengembangan umat Buddha. Ini ya, jadi di Suta itu banyak contoh-contohnya ya. Kalau Segala Wadah Suta ini juga Segala Wadah Suta, Manggala Suta itu kan pedoman-pedoman bagaimana ajaran-ajaran Buddha bisa diaplikasikan. Ya, tapi yang intinya ya tentang sila kandawaga, sila samadhi, panya, ini semua aplikatif semua. Nah ini kalau ini kita mempelajari suta tematik ini sebenarnya dalam rangka apa? Bagaimana Anda mencari sumber-sumber sahih dari Tipitaka untuk dijadikan landasan berpikir dan selain landasan berpikir juga nanti tentu untuk membuat makalah, artikel yang lebih ilmiah. Selain itu juga untuk pola berpikir Anda ini juga akan menjadi lebih ilmiah, lebih kan ya caranya profesional juga lah. Jadi ilmuwan itu profesional. Jadi nanti misalnya ini nanti saya akan melihat misalnya Jesslyn ketika menjadi pembicara ini gimana? Kita akan bisa melihat kualitas dari apa? Kan nanti ini dari 20 berapa nih? Kalau di sini dari 22 orang ini kan saya kira sudah biasa ya nanti menjadi pembicara, menjadi pemakalah, pemateri. Nah, ini yang kemudian dengan suta tematik ini menjadi wawasannya lebih banyak. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Oke, berarti kira-kira nanti UAS-nya kapan ya? UAS. Tanggal 3. Ini sebenarnya harusnya sudah UAS ini. Tapi nggak masuk UAS langsung mendadak kan nggak enak. Tanggal 17 lah. 17 UAS, jadi siap-siap 17 UAS nanti untuk materi-materi yang belum saya kirim saya akan kirimkan sehingga Anda bisa mempelajari ya. Gitu ya. Ini ada lagi mau ditanyakan. Izin paparannya Bante sebagai bahan Bante. Ya nanti saya share. Kalau enggak nanti di grup apa? Di grup WA ataupun yang di Sipada. Oke. Ada yang mau disampaikan? Bante mau bertanya, Bante. Ya, silakan. Ya, jadi kalau dalam perkembangannya kan agama Buddha itu bisa berasimilasi dengan kebudayaan suatu negara tertentu gitu ya, Bante ya. Nah, kadang-kadang umat awam bahkan
umat Buddha sendiri pun suka samar terhadap ajaran Buddha dan yang sudah berasimilasi dengan kebudayaan tersebut. Nah, yang pertama itu pertanyaan saya adalah apakah nanti ada kemungkinan ajaran Buddha itu jadi ada pengaruhnya dengan budaya-budaya sehingga akan sulit dikenali ajaran aslinya gitu, ajaran awalnya. Lalu yang kedua itu sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai umat Buddha terhadap asimilasi ajaran Buddha yang sudah ajaran Buddha yang sudah berasimilasi dengan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Demikian Bante, mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya. Oke, nah ini tugas kita jadi ya kayaknya ilmuwan Buddhis kan gitu. Jadi ketika melihat memang agama Buddha, ajaran Buddha itu yang paling ya Pak, menurut saya itu karena sudah berusia ribuan tahun, 2.500 tahun, ini hampir 2.600 tahun. Itu sebenarnya ini banyak berasimilasi dengan kebudayaan. Dan kalau menurut saya ya tidak masalah. Bahkan seperti tadi, kadang orang-orang akan mengenal ajaran Buddha itu hanya sebagai ajaran praktisnya, tapi tidak memahami doktrinnya. Sehingga seperti sehingga akan mereka melaksanakan ajaran Buddha, tapi tidak mengakui dengan ajaran Buddha itu sendiri. Contohnya kalau di kalangan orang Jawa itu Pak zaman saya kecil dulu, itu kalau misalnya buang air besar, buang air kecil maaf, buang air kecil atau meludah itu tidak boleh sembarangan. Nah, kalau buang air kecil itu harus duduk jongkok, tidak boleh di air yang mengalir. Gitu. Nah itu kalau sebenarnya itu ajaran Buddha, ya. Ajaran Buddha yang kalau di dalam Winaya itu termasuk dalam Sekya, berikan para biku sama itu Sekya. Di Sekya itu ada ketentuan kalau makan tidak boleh dilempar-lempar, tidak boleh bercecak, minum tidak boleh diseruput. Nah ini di masyarakat Jawa itu sudah berjalan. Nah kalau analisisnya itu kemungkinan ya doktrin-doktrin agama Buddha yang sudah turun-temurun itu. Makanya ada beberapa hal, misalnya seperti ada satu kitab Buddha itu yang kadang bukan kitab Buddha lah, kitab Jawa itu yang sebenarnya berlandaskan agama Buddha, tapi karena sudah rujukan-rujukannya itu sudah bertahun-tahun, akhirnya seakan-akan hilang bahwa itu bukan itu tidak menjadi kitab Buddha. Di sisi yang lain ya mungkin di ajaran-ajaran Tionghoa dan sebagainya itu kan ketika ajaran-ajaran dalam Mahayana, kemudian di Samkau itu Tridharma, itu kan sebenarnya sudah merasuk di dalamnya ajaran cinta kasih, ajaran bahkan kalau kita lihat cerita-cerita bijak dari cerita-cerita Tiongkok itu kan berlandaskan pada ajaran Buddha, juga ajaran Tao dan Konghucu, Konfusianis. Nah ini menurut saya itu sebenarnya hal yang biasa, tidak masalah ya. Kalau kita mau menekankan ajaran Buddha itu yang mana, ya ketika ajaran-ajaran kebaikan itu dijalankan dan itu bisa dirujuk di dalam kitab agama Buddha, ya itu ajaran Buddha. Nah sikap kita bagaimana? Ya sikap kita yang pertama bagaimana kita secara misionaris bisa menyebarkan ajaran Buddha itu sendiri. Tapi di sisi yang lain kita jangan kemudian ya kita harus melihat satu kondisi. Misalnya daerah Magelang sini, di Magelang misalnya di situ kan tidak memungkinkan kita menyebarkan agama Buddha secara ini loh ajaran Buddha kepada orang-orang yang lain. Di Indonesia pun sama ya. Ya kita memakai tradisi kebudayaan yang ini. Ya kadang orang itu kan risi itu apa ya?
akan antipati ketika kita secara letter secara langsung mengatakan ini ajaran Buddha. Oh ini ajaran, bahkan misalnya di pertunjukan wayang apa itu kan ketika beberapa orang udah risih ketika ada di dalamnya ada bacaan-bacaan kitab suci dan Quran dan apa itu kadang mereka yang untuk orang Jawa sendiri itu merasa risih, ini kok ada campur baur. Walaupun di sisi yang lain itu salah satu metode misionaris. Itu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas apa? Jadi sampaikan. Ya kita sikapnya ya, sikapnya pinter-pinternya kita pinter-pinternya kita berasimilasi juga, menggunakan ajaran-ajaran Buddha di dalam kebudayaan, di dalam tradisi itu tanpa harus mengeluarkan ini loh ajaran Buddha gitu. Seperti itu, ya. Itu ya. Baik, Bante, terima kasih. Ya. Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Semoga ini Januari harus karena terus terang saya sendiri juga karena kesibukan ini ya. Saya juga selalu diberi mohon maaf pada para mahasiswa bahwa kadang ada hal-hal yang istilahnya mengalahkan jadwal kuliah karena posisi, karena kesibukan sebagai rohaniawan juga. Gitu. Ya, saya kira demikian. Bante, Ya, silakan. presensi dari mata kuliah Bante kita tidak bisa absen Bante. Sekilas info. Oh, kita cek dulu. Saya itu sudah ngomong Sutta Pitaka ya, Sutta Tematik. Masa harus pakai manual? Bukan kayaknya udah ya, udah di luar harusnya. Oh, ini nggak ada 2 Januari? Kelihatannya 2 Januari. ditutup Bante sudah. Oh, salah. Sudah Ini selesai rombel. katanya Bante udah 100% itu. Oh. Tapi kami sudah diabsenkan lewat catatan Bante. Nanti bisa berkenan Ibu Mary yang kirim Bante atau yang lain. Oh. Di add lagi ada, Mbak. Ini udah berapa toh? 27 Desember ya. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oh, saya add lagi. Add session. Tanggal 3 Januari pukul 19 ya. 30. Sampai 21. Ini ada apa tuh nih? Friday. Jumat Bante. Repeat Friday. Repeat until sampai tanggal Januari sampai UAS sampai tanggal 24 lah, 24.
Nah, coba dicek. Sudah ada Bante, terima kasih. Sudah Ya, Bante, terima kasih ya. ya, oke. Saya kira itu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan isi absennya. Ini sudah present 3 orang. Oke, selamat malam. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Selamat Buddhaya. Bante, namo budaya. Terima kasih Bante. Budaya, Budaya Bante, Bante. terima kasih Bante.